Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas file PDF ya, di mana file PDF ini adalah file PDF yang membahas terkait top hacking command chipset, di mana kita akan coba bahas atau uji sama-sama perintah-perintah atau komen-komen yang ada pada file PDF ini, dan file PDF ini akan saya unggah juga ya, sehingga teman-teman juga bisa mencoba ya beberapa perintah yang saya rasa bisa diimplementasikan dan bermanfaat untuk peningkatan keamanan ya, ataupun upaya pencegahan kita terhadap potensi serangan ya yang terjadi atau dilakukan terhadap jaringan komputer yang kita kelola. Oke, kita langsung saja ya. Di sini saya akan menggunakan dua sistem operasi ya. Ada sistem operasi Ubuntu ya, di mana Ubuntu ini adalah target servernya, dan ada Kali Linux ya. Saya menggunakan dua VM, yang satunya Ubuntu, yang satunya Kali Linux ya. Dan di mana Ubuntu ini akan menjadi server target ya, dimana yang akan kita gunakan sebagai objek pengujian ya, ataupun target pengujian pada simulasi kali ini. Kita tunggu hingga Ubuntunya berhasil booting ya. Oke, kayaknya Ubuntunya masih bermasalah ya. Kita fixkan dulu. Oke, untuk Ubuntunya sudah berhasil booting ya, dan kita akan gunakan Ubuntu VM dari Ubuntu ini sebagai server target ya. Jadi pertama-tama kita akan buka konsol terminal dulu ya, kita akses kontrol terminal. Kita coba zoom in dulu. Kita akan coba masuk ke super user. Oke, kita sudah masuk di super user. Perintah pertama adalah kita akan memastikan server target kita dalam keadaan on ya, menggunakan ping tentunya. Ping spasi target.com ya. Target.com ini adalah alamat IP dari server Ubuntu tadi ya. Selanjutnya masih dengan perintah yang sama, yaitu parameter -s ya, dimana parameter -s ini kita sebenarnya bisa memanipulasi jumlah paket yang dikirimkan ya. Di sini ada parameter 64 byte. Kita bebas melakukan manipulasi terhadap paket-paket yang dikirimkan. Jadi kita tinggal tambahkan parameter ping spasi parameternya adalah -s. Kita ubah parameternya, kita targetkan ke target.com. Nah, sekarang paket yang dikirimkan itu sudah tidak lagi berukuran 64 byte, namun saat ini paket yang dikirimkan akan berjumlah lebih besar ya, bernilai lebih besar, yaitu 1308. Seperti itu. Jadi parameter -s ini berfungsi untuk menguji kestabilan ya, konektivitas antara satu host dengan host yang lain dengan mengirimkan ukuran paket yang lebih besar ya, dibandingkan dengan ukuran standar. Selanjutnya dengan perintah ini ya, kita juga bisa melakukan pengujian ya keamanan dari servernya dengan menambahkan parameter -f ya. Nah, parameter -f ini, flag -f ini adalah float ya, dimana kita akan melakukan flooding ya, ping menggunakan parameter ini, sehingga akan memaksa server target untuk bisa merespon request menjadi lebih cepat lagi ya. Nah, kita juga bisa dengan parameter ini juga kita bisa mendapatkan informasi bahwa server tersebut bisa menerima request dalam jumlah besar ya, dalam satu waktu ya. Jadi kita enter. Oke, dia tidak akan menghasilkan output seperti yang di atas karena statusnya sekarang adalah statusnya float ya. Oke, nah untuk memantau ini kita akan memantau menggunakan tab baru ya. Kita buka tab dulu. Selanjutnya kita akan melakukan SSH ke server tujuan target.com, sehingga kita bisa memantau traffic
interface dari server target kita. Kita SSH dulu, kita sudah masuk di SSH, kita masuk ke super user, kita bisa pantau menggunakan iftop ya. Nah, ketika kita pantau menggunakan iftop, kita bisa lihat ya, traffic data yang dikirimkan oleh IP address kita itu berjumlah 5 sampai 7 megabyte ya. Jadi ketika kita cancel ya, trafficnya akan kembali normal kembali ya. Nah, itu kegunaan dari fungsi atau parameter min s dan min f ya. Selanjutnya kita akan menggunakan jadi perintah tadi yang kita gunakan adalah iftop ya, di mana perintah ini adalah perintah yang berfungsi untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas dari di sini, aktivitas dari ataupun traffic dari internet ya, traffic dari interface-nya. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah hping 3 ya. Hping 3 ini merupakan perintah yang pengembangan dari ping sebenarnya, dan di mana perintah ini juga dapat melakukan manipulasi paket ya, ataupun biasanya digunakan untuk melakukan penetration testing terhadap kemampuan ataupun kapasitas dari sebuah layanan atau dari sebuah server. Kita bisa melakukan hping bukan hanya pada protokol ICMP, namun pada protokol TCP dan UDP ya. Jadi kita akan memanfaatkan perintahnya. Kita ketikkan hping spasi -s dash float ya. Terus kita verbose -p, portnya adalah 80. Jadi yang akan kita serang ya, yang akan kita uji coba ya, yang akan kita lakukan penetrasi adalah port 80 ya, dari target kita. Jadi hping spasi -s dash float min v min p 80 ya, yang akan kita coba targetkan. Kita enter dan oke, ini adalah proses flooding yang dilakukan. Proses flooding yang sudah aktif atau sudah dilakukan. Nah, untuk bisa melihat proses flooding yang berjalan ya dari sisi target, kita bisa mengecek menggunakan iftop ya. Kita bisa cek menggunakan iftop. Kita bisa lihat floodingnya selagi jalan, dan untuk melihat secara detail ya aktivitas yang terjadi, kita bisa menggunakan command tcpdump ya. Ya, kita coba Ctrl C dulu untuk membatalkan proses floodingnya. Selanjutnya kita akan melakukan monitoring menggunakan tcpdump spasi -i ya. Interface-nya adalah any. Terus protokol yang akan di monitoring adalah TCP ya. Oke. Nah, ketika kita jalankan menggunakan hping ya dalam flooding mode, kita bisa lihat di sini ada alamat IP kita yang melakukan uji coba ya, untuk melakukan request ataupun serangan bertipe SYN ya, SYN. Jadi serangan SYN sudah dilakukan dan kita bisa melakukan proses pemantauan ya. Dan dari pantauan yang kita sudah lakukan ini ya, kita bisa lihat atau kita bisa melakukan proses penindakan untuk melakukan upaya-upaya blocking ya. Upaya-upaya blocking terhadap serangan tersebut ya. Jadi tcpdump ini berfungsi untuk melihat aktivitas ataupun traffic ataupun request yang dilakukan oleh klien ya. Jadi di sini flagnya ya, seperti yang kita sudah gunakan adalah paket SYN ya, SYN, yang dilakukan proses penyerangan terhadap servernya. Jadi ini proses pingnya masih jalan. Nah, untuk membatalkan kita bisa Ctrl C saja untuk membatalkan proses penyerangan. Oke, saya rasa untuk pembahasan perintah-perintah ini cukup sampai di sini dulu. Akan coba kita lanjutkan ya. Kita tadi sudah mempraktekkan terkait perintah ping ya.
ada perintah ping-s, ada perintah ping-s ya, dengan parameter dan status flooding. Kita juga sudah menggunakan atau mengimplementasikan perintah iftop untuk melakukan analisa terhadap traffic ataupun layanan yang di sini ya kita bisa lihat ada ketika ada anomali kita bisa pantau ya menggunakan iftop. Kita juga sudah menggunakan perintah hping -s -float -v -p untuk melakukan penetration testing terhadap port ataupun protokol 80 dari server target kita. Jadi selanjutnya kita akan coba melanjutkan ya di bagian yang kedua, pembahasan terkait perintah-perintah top hacking command chitset ya. Kita akan coba bahas di beberapa video selanjutnya. Akhir kata, semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat meningkatkan awareness dari rekan-rekan semua ya, baik itu pengelola jaringan ataupun pengguna jaringan untuk bisa mengamankan server yang dikelola ya, atau minimal bisa mengamankan komputer pribadi yang sedang digunakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.